Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1036. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ternyata yang datang itu adalah Qin-Chen yang telah kembali dari tanah makam pedang. Butuh banyak waktu bagi Qin-Chen untuk bertransformasi di jalan 6 pedang reinkarnasi. Dan sekarang dia akhirnya kembali. Tidak mungkin, bagaimana mungkin kamu masih hidup? Serigala bermata perak berkata dengan tidak percaya. Matanya bersinar dengan cahaya dingin, tetapi tubuhnya sedikit gemetar. Matanya tertuju kepada kakak laki-laki Raja Iblis Liger. Bukan hanya dia, tetapi juga para penguasa tertinggi pegunungan Tiantang, seperti patriark klan raksasa emas dan ahli teratas yang telah memasuki tanah makam pedang juga terkejut. Mereka melihat ke arah Raja Iblis Liger dan menunjukkan tatapan ngeri. Orang-orang kuat yang telah memasuki tanah makam pedang jelas telah mengetahui betapa mengerikannya kekuatan Qin-Chen. Sebelumnya di hutan prasasti pedang, Qin-Chen dan kelompoknya benar-benar mengalahkan leluhur Jugerulong. Dan bahkan yang mulia tidak dapat mengalahkan beberapa orang dari mereka. Selanjutnya itu saja, mereka juga dengan jelas melihat Qin-Chen dan beberapa ahli yang mulia telah memasuki jurang pemakaman pedang, jauh ke dalam tanah makam pedang. Bahkan mereka dengan jelas mendengar raungan kemarahan dari Yang Mulia Pencur Bintang dan yang lainnya, serta kekuatan besar untuk memusnahkan segalanya, dan bahkan kekuatan napas Yang Mulia di jalur transformasi. Ahli Yang Mulia bisa ditelannya. Lalu, Qin-Chen juga seharusnya telah jatuh di dalamnya. Tetapi sekarang, apa yang mereka lihat? Qin-Chen kembali secara tak terduga, yang membuat semua orang sangat ketakutan. "Tuan," kata Mu Jipeng, dia berseru dengan kegirangan. Bagi Qin-Chen dan yang lainnya, jarak ribuan mil hanyalah masalah sesaat. Jauh dari sana, Qin-Chen telah melewati kerumunan dan mencapai pusat medan perang. Dia tidak bisa menahan napas lega ketika melihat murid-murid dari Sekte Dao Kuno masih aman di bawah. Untungnya dia tiba tepat waktu. "Qin-Chen, apakah ini kekuatan yang bisa kamu taklukkan di pegunungan Tiandang? Benar kan?" kata Jiwuxu. Dia menatap Sekte Dao Kuno di bawah dan terkekeh. Perkataan Jiwuxu tidak membuat orang-orang dari Sekte Dao Kuno marah, melainkan heboh dan terkejut. Master Sekte tertinggi telah kembali. Bagus. Maha Guru Sekte belum mati. Dengan Master Sekte tertinggi, 10.000 sekte klan ini pasti tidak akan berani secara paksa menargetkan Sekte Dao Kuno kita. Orang-orang dari Sekte Dao Kuno nampak berteriak dengan sangat bersemangat. "Bagaimana mungkin kamu tidak mati?" kata Raja Serigala bermata perak. Dia menatap Qin-Chen, dan dia berkata dengan tidak percaya, namun hatinya sangat kesal. Karena sudah dapat dipastikan kemunculan Qin-Chen telah menghancurkan semua rencana mereka. "Sejak saudara Qin telah kembali, saya tidak akan repot-repot untuk menyinggung Sekte Dao Kuno. Saya semuanya akan pergi dulu," kata Raja Iblis Liger. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia menatap Qin-Chen sambil mencoba menguji Qin-Chen untuk memahami apa yang terjadi di jurang pemakaman pedang. Sambil juga mencoba untuk tetap tinggal, mundur dulu, lalu membuat rencana lagi. Ketika kata-kata Raja Iblis Liger jatuh, Raja Iblis Liger segera menatap Qin-Chen sambil memimpin banyak orang kuat dari Sekte 10.000 klannya. Dan dia segera mundur, dan dia ingin pergi dari sini. Mendengar itu banyak master dari Sekte 10.000 klannya, seperti patriark raksasa emas. Mereka merasa lega. Mereka juga tahu, jika mereka melawan Qin-Chen itu hanyalah sia-sia. Ini bahkan nenek moyang keluarga Jugerulong benar-benar tidak bisa mengalahkan Qin-Chen, maka mereka pun memutuskan untuk jangan sampai memprovokasi Qin-Chen. "Siapa yang mengizinkanmu pergi?" kata Qin-Chen. Cahaya pedang menyala. Qin-Chen melangkah maju. Cahaya pedang meledak di bawah kakinya. Dia seperti dewa pedang menjulang tinggi. Segera dengan kekuatan radius ribuan mil, serangkaian aura pedang yang menakutkan muncul, berubah menjadi formasi pedang yang luas, menghalangi dunia ini. Dan menghalangi semua master dari 10.000 sekte itu untuk tidak bisa pergi dari sini. "Saudara Qin, apa maksudmu?" kata Raja Iblis Liger. Dia mengerutkan kening. Dan dia berkata dengan suara yang dalam, ekspresinya sangat waspada.
Tuan muda ini hanya berpikir bahwa usulanmu untuk mengintegrasikan pegunungan Tiandang itu cukup bagus. Tentu saja, Sekte Dao Kuno saya bersedia berkontribusi, kata Qin Chen. Dia terkekeh. Oke, orang-orang dari 10.000 sekte klan itu semuanya terkejut. Apa maksud Qin Chen ini? Apakah dia akan memimpin Sekte Dao Kuno untuk bergabung dengan Sekte 10.000 klan mereka? Raja Iblis Liger menyipitkan matanya. Dia menatap Qin Chen merenung sejenak, tetapi tersenyum sepenuh hati lalu berkata, hahaha. Oke, karena saudara Qin berkata demikian, Raja Iblis ini juga mengungkapkan ketulusannya. Jika saudara Qin benar-benar ingin bergabung dengan Sekte 10.000 klan saya, Raja Iblis Harimau Singa saya secara alami akan penuh dengan ketulusan dan bersedia memberi saudara Qin posisi wakil raja pertama dari 10.000 sekte klan saya. Tidak. Dengan kekuatan saudara Qin, wakil penguasa pertama itu cukup rendah. Dengan cara ini, 10.000 sekte klan saya dapat membangun sistem raja ganda. Saudara Qin dan saya akan menjadi raja, kata Raja Iblis Liger. Tidak peduli obat apa yang dijual oleh Qin Chen, namun pertama-tama berpeganglah kepada perkataan pihak lain bahwa siapa bosnya pada akhirnya akan mengandalkan kekuatan. Apa penguasa ganda? Ada sedikit fluktuasi dalam 10.000 sekte klan itu, dan orang-orang dari Sekte Dao Kuno juga terkejut seberapa murah hati Raja Iblis Liger ini. Namun Qin Chen nampak tertawa kecil. Dia menyipitkan matanya dan lalu berkata, Saudara Liger, saya pikir Anda salah. Pemegang kekuasaan ganda, Tuan muda ini benar-benar tidak menginginkannya. Lalu apa maksudmu? Kata Raja Iblis Liger. Dia terkejut, dan orang kuat lainnya dari 10.000 sekte klan juga terkejut. Qin Chen tidak menginginkan posisi raja. Lalu apa yang dia inginkan? Ben Shao ingin kalian semua menyerah kepada Ben Shao, kata Qin Chen. Dia berkata dengan tenang. Mendengar itu, di samping King Qiuji tiba-tiba tertawa. Hahaha, Tuan muda benar-benar tidak terduga. Seperti biasa, itu buruk. Sementara Ji Wuxu, dia juga tidak bisa berkata-kata. Anak ini perutnya hitam. Anda, boom, terjadi ledakan. Master Iblis Harimau Singa tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang melonjak. Dan mata master lainnya dari 10.000 sekte klannya juga dipenuhi dengan cahaya dingin. Gila, terlalu gila. Qin Chen ini sebenarnya ingin mereka semua menyerah kepadanya. Tuan, apakah Anda tidak terlalu keterlaluan? Kata Tuan Iblis Liger. Dia berkata dengan dingin, matanya muram. Membiarkan dia menyerah kepada Qin Chen. Lalu dengan ambisinya, bagaimana mungkin dia bisa menyerah kepada orang lain? Hei saudara Liger, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin menyatukan pegunungan Tiandang? Jika 10.000 klan Anda menyerah kepadaku, maka aku akan menyatukan seluruh pegunungan Tiandang, kata Qin Chen. Tidak jauh dari sana, bahkan orang-orang dari Sekte Dao Kuno pun tercengang. Master sekte tertinggi mereka sebenarnya ingin menaklukkan 10.000 sekte klan. Apakah ini gila? Tetapi Mo Jipeng di samping nampak terkekeh karena dia tahu bahwa Qin Chen berkata demikian, maka dia yakin akan hal itu. Kakak pertama, tidak perlu berbicara omong kosong dengannya. Kita bergandengan tangan untuk menjatuhkannya, dan kita akan melihat apakah anak ini masih bisa merajalela, kata Raja Serigala bermata perak itu. Pada akhirnya Raja Iblis Liger, Serigala bermata perak, dan yang lainnya, mereka semua langsung menyerang ke arah Qin Chen. Raja Iblis Liger ukurannya segera membengkak, berubah menjadi binatang liger besar dengan mulut terbuka lebar. Di mulutnya yang besar itu pusaran gelap terbentuk seperti inti energi hitam. Hisapan agung berpusat kepada inti hitam membatasi dunia, menyedot tubuh Qin Chen. Bakat kekuatan supernatural, telan langit. Boom! Kekuatan menelan yang mengerikan langsung menyelimuti Qin Chen, menutupi dunia. Qin Chen juga tiba-tiba merasa bahwa dunia, langit, dan bumi ini telah mengeras dalam sekejap. Dan kekuatan menelan yang mengerikan menyapu dunia ini. Dan langit dan bumi di penjara. Ini adalah kekuatan supernatural yang berbakat, dan bahkan Qin Chen pun merasa bahwa dia akan ditelan. Qin Chen bisa merasakan bahwa dia dipenjara oleh kekuatan hisap yang sangat menakutkan. Kekuatan hisap ini mempengaruhi kecepatannya dan benar-benar menelannya ke dalam lubang hitam tak berujung. Bahkan Qin Chen merasa bahwa jika setengah langkah yang mulia dihadapkan dengan serangan ini, mungkin setengah yang mulia itu tidak dapat menahannya. Benar saja, Raja Iblis Liger ini telah berdiri tegak di pegunungan Tiandang selama lebih dari 100.000 tahun dan memang memiliki kartu as yang mengerikan. Bakat khusus dan kekuatan supernatural semacam ini
meskipun kekuatannya tidak tinggi, tetapi itu tidak dapat diabaikan. Qin-Chen terkejut, tetapi Raja Iblis Liger bahkan lebih terkejut lagi. Kekuatan supernatural yang menelan surganya ini dapat dengan mudah menghancurkan master dengan level yang sama sepertinya. Namun ini sekarang benar-benar ditahan oleh Qin-Chen. Perangkap surga tawanan, teriak Raja Gajah Biru. Dia saat ini juga bergerak. Dia langsung melakukan gerakan instan, dan boom, sangkar Qian yang menakutkan muncul, dan itu langsung menjebak Qin-Chen. Bunuh dia bersama-sama. Melihat sosok Qin-Chen terperangkap oleh dua metode penyegelan utama, Raja Serigala bermata perak berteriak, dan ada fluktuasi yang mengerikan di matanya. Mata perak di tengah alisnya terbuka, dan tiba-tiba garis menakutkan muncul. Pelangi ilahi berdengung melalui kampan bergegas menuju Qin-Chen. Sementara dua iblis lainnya juga langsung bergerak. Itu adalah Jin Wen Shuepeng dan Jian Mukui. Segera dari Jian Mukui, tentakel-tentakel seperti tanaman merambat keluar dari kampan, lalu melewati kampan bergegas menuju ke arah Qin-Chen. Pada saat yang sama, patriark raksasa emas dan ahli teratas lainnya, yang merupakan ahli di ranah setengah langkah yang mulia, mereka semua juga bergerak. Nampak 10 ahli yang mulia setengah langkah itu bergabung, dan masing-masing dari mereka menggunakan cara serangan mereka sendiri, dan kekuatan yang keluar itu cukup untuk membunuh setengah langkah yang mulia dengan mudah. Chen Shao, Jiruyu, Yuqiansu, dan yang lainnya merasa cemas saat melihat ini, dan mereka ingin membantu Qin-Chen. Master Sekte tertinggi, Peng Tianjian, dan semua orang dari Sekte Dao Kuno lainnya di samping juga nampak cemas dan ingin membantu Qin-Chen. Akan tetapi ketika dia akan bergerak, mereka langsung dihentikan oleh Ji Wuxu. Ji Wuxu kemudian berkata sambil terkekeh, biarkan dia menyelesaikannya sendiri. Masalah kecil ini seharusnya tidak sulit baginya. Mendengar itu semua orang terkejut. 10 ahli yang mulia setengah langkah sedang mengepung Qin-Chen bersama-sama. Tetapi Ji Wuxu menggambarkannya sebagai masalah kecil. Ketika Raja Pedang Mu Jipeng dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua hampir gila di tempat. Akan tetapi, Ji Wuxu berkata demikian, Jiruyu dan Yuqiansu tiba-tiba berhenti, karena mereka juga sangat mempercayai Ji Wuxu. Pada saat ini, walaupun 10 ahli setengah langkah yang mulia mengepung Qin-Chen dan menyerang Qin-Chen, tetapi Raja Iblis Liger dan yang lainnya nampak sangat waspada, karena mereka tahu bahwa Qin-Chen memiliki istana Ji Xiao Dao, dan juga Tungku Pil 10.000 Dao Qinjin, dan juga Qin-Chen memiliki asal-usul waktu. Jadi mereka sangat waspada. Hahaha, ayo datang, kata Qin-Chen. Dia tertawa keras. Di bawah kepungan dari 10 ahli yang mulia itu, mata Qin-Chen bermekaran dengan pelangi ilahi. Dia akan menggunakan kesempatan ini untuk mencoba memverifikasi kekuatan dari keenam tulang pedangnya. Ya, itu adalah kekuatan pedang reinkarnasi yang telah Qin-Chen kuasai sebelumnya. Di bawah kepungan, Qin-Chen menutup matanya. Di dalam tubuhnya cahaya pedang yang mengerikan meledak. Tubuhnya bersinar. Inilah kekuatan tulang pedang. Seperti tulang, tetapi itu seperti pedang kuno. Pedang yang mekar dengan energi yang menakutkan, yang tak terbatas, terkondensasi di tangan Qin-Chen. Dengan gelombang cahaya energi pedang yang sangat besar itu, dalam sekejap kekuatan magis yang menelan langit gelap dan jebakan tahanan biru itu berputar. Energi pedang yang tak terbatas meledak dan langsung merobek jebakan yang menahan Qin-Chen. Di saat yang sama, gelombang aura pedang yang mengerikan meletus, dan seluruh tubuh Qin-Chen berubah menjadi pedang raksasa yang dapat menembus langit. Dan seketika, semua jurus-jurus dari 10 ahli yang mulia setengah langkah itu langsung dihancurkan oleh Qin-Chen. Kekuatan magis macam apa ini? Kata Raja Iblis Liger. Dia berkata dengan ngeri. Raja Serigala bermata perak dan yang lainnya juga sangat ketakutan. Pada saat ini Qin-Chen penuh dengan cahaya pedang, dan aura pedang ini melonjak dari tubuhnya, membuat mereka masing-masing merasa ngeri, seolah-olah aura pedang ini dapat dengan mudah memusnahkan mereka. Satu trik, selesaikan kalian semua, kata Qin-Chen. Aura pedang yang mengerikan tiba-tiba keluar lagi dari tubuhnya. Kamu terlalu sombong. Raja Serigala bermata perak, Raja Iblis Liger, Raja Gajah Biru, patriark klan raksasa emas, dan yang lainnya. Mereka semua marah dan kembali melayangkan serangannya kepada Qin-Chen. Akan tetapi di bawah 6 aura pedang reinkarnasi Qin-Chen, semua serangan-serangan itu benar-benar tidak berguna. Dan itu benar-benar diblokir oleh pedang reinkarnasi Qin-Chen, dan di saat yang sama,
Cahaya pedang reinkarnasi Qinchen langsung menghantam tubuh mereka. Dan seketika, 10 ahli setengah langkah yang mulia itu benar-benar dipukul mundur oleh Qinchen. Mereka bersepuluh sebelumnya ingin mundur dan ingin menghindar, akan tetapi pedang reinkarnasi itu terlalu cepat. Kecepatan aura pedang ini sangat luar biasa. Pada akhirnya mereka bersepuluh pun hanya bisa dibuat terbang keluar. Dan seketika, lubang pedang selebar 2 jari muncul di dada mereka masing-masing. Energi pedang reinkarnasi yang tajam mengamuk di tubuh mereka, seolah-olah ada pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang memotong-motong organ dalamnya. Di bawah pemboman yang mengerikan itu, 10 ahli setengah langkah yang mulia itu benar-benar menghantam pegunungan di bawah dan mereka terluka. Menyerah atau mati, kata Qinchen. Di atas langit, Qinchen berdiri dengan tenang. Dia melayang dengan energi pedang yang sangat menakutkan. Energi pedang itu tak terbatas. Dan sepertinya itu dapat memenggal kepala Raja Iblis Liger dan yang lainnya dengan mudah. Sunyi, keheningan yang mematikan. Seluruh dunia sunyi, hanya angin dingin bersiul yang bertiup. Dan dahi para master seperti Raja Iblis Liger, harimau, serigala bermata perak, dan yang lainnya dipenuhi dengan keringat. Pedang tak terbatas itu menatap mereka seperti ular berbisa. Mereka punya perasaan bahwa selama mereka berani bergerak, hanya kematian yang akan menyambut mereka. Sekte 10.000 klan, sekte Dao kuno, semua orang terkejut dan terpana. Mereka seperti bebek yang dicubit lehernya, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun, bahkan tidak berani bernapas. Mereka hanya menyaksikan pemandangan ini dengan ngeri. Dengan satu pedang, 10 ahli yang mulia setengah langkah benar-benar dikalahkan. Adegan ini sangat membekas di ingatan mereka dan tidak akan pernah dilupakan selamanya. Pada saat ini 10 ahli yang mulia setengah langkah yang dipimpin oleh Raja Iblis Liger semuanya terdiam. Mereka sebelumnya datang secara agresif, namun sekarang seluruh mereka telah dihancurkan. Jika bukan karena belas kasihan Qinchen, 10 dari mereka mungkin tidak akan lolos dari kematian. Yang paling penting adalah bahwa mereka semuanya mengetahui bahwa Qinchen masih memiliki kartu hall yang belum diungkapkan. Apakah itu 2 harta karun tingkat yang mulia, atau aturan waktu dan yang lainnya? Anak ini belum menggunakannya saat ini. Raja Iblis Liger, serigala bermata perak, apakah kalian masih belum menyerah kepada Tuan Muda? Jika bukan karena belas kasihan Tuan Muda, Anda saat ini pasti sudah lama mati, kata King Qiuji. Dia berkata sambil terkekeh dan berjalan keluar dari kerumunan. Orang ini setelah melalui 6 siklus kelahiran kembali, dia menjadi sangat menakutkan. Tidak, saya datang ke surga lebih dari 300 tahun yang lalu, lebih awal dari dia. Jika aku disusul oleh anak ini, di manakah wajahku? Kata Jiwuxu. Dia bergumam di dalam hatinya, dan dia tidak bisa berkata-kata. Kesempatan terakhir, menyerah atau mati, kata Qinchen. Dia berkata dengan dingin. Matanya menatap Raja Iblis Liger dan yang lainnya dengan tatapan tajam. Ditatap oleh mata tajam Qinchen, Raja Iblis Liger akhirnya menghela napas dalam. Saya Liger, saya bersedia tunduk kepada yang mulia. Raja Iblis Liger pada akhirnya hanya bisa menghadapi kenyataan. Tidak, kakak laki-laki, kata Raja Serigala Mata Perak. Dia dan yang lainnya benar-benar tidak menerimanya. Akan tetapi pada akhirnya di depan kenyataan, mereka masih menundukkan kepalanya satu demi satu dan berlutut dengan satu kaki. Melihat Raja Iblis Liger dan yang lainnya benar-benar berlutut, pada akhirnya para master-master dari sekte 10.000 klan itu juga mulai berlutut satu demi satu. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.